Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal analisa dan perancangan sistem informasi rental mobil Vripa. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Intan Komariah NIM 122011030, Putri Septia Ananda 122000661, Ria Desiana Kumara Indah 122011143, Vanessa Vitasari 122000715, dan Wahyu Amar Faisal 122011039. Selanjutnya yaitu bab pertama ada proyek karakter. Latar belakangnya adalah zaman sekarang ini semakin banyak berkembang usaha dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah usaha perentalan. Rental adalah suatu usaha di bidang jasa yang di dalam kegiatan usahanya terdapat unsur sewa-menyewa yang di dalamnya terdapat suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayar atau memberikan imbalan kepada pemilik barang yang dipinjam. Parianto 2014. Dalam hal ini, barang yang disewakan adalah mobil. Rental mobil merupakan salah satu prasarana untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Namun masih banyak pengusaha rental mobil terkendala dalam hal strategi pemasaran serta akses teknologi digital. Tak banyak perusahaan yang menyediakan jasa rental mobil yang telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana penyalur informasi dan pelayanan terhadap masyarakat yang berlaku sebagai konsumen. Internet adalah salah satu cara sebagai media penyalur informasi tak terbatas kepada halayak dan juga menjadi prasarana untuk meningkatkan pelayanan konsumen, baik dari segi efisiensi waktu, keakuratan data, dan kemudahan bertransaksi. Oleh karena itu, kami membuat rancangan aplikasi rental mobil Vripa berbasis online untuk smartphone yang bertujuan membantu pengusaha rental mobil agar dapat mengenalkan dan memasarkan usaha jasanya kepada konsumen. Selain itu, untuk memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi khususnya mengenai rental mobil dengan mudah, yaitu hanya dengan menggunakan handphone dan internet. Selanjutnya yaitu ada permasalahan. Dari latar belakang di atas dapat kami simpulkan bahwa keterbatasan perusahaan rental mobil dalam penyebaran luasan atau pemasaran jasanya adalah masalah utama dari hal ini. Selanjutnya yaitu ada deskripsi produk atau servis. Rental mobil Vripa merupakan perusahaan yang menawarkan jasa penyewaan kendaraan mobil harian untuk memenuhi kebutuhan baik wisata, perjalanan dinas, dan pribadi. Didukung dengan tambahan driver atau sopir maupun non-driver atau lepas kunci, memberikan pelayanan yang terbaik dan komunikatif atas kebutuhan informasi untuk pelanggan. Selain menyediakan berbagai jenis kendaraan berbagai merek sesuai dengan kebutuhan penyewa, rental mobil Vripa juga menyediakan unit yang memiliki kualitas bagus dengan servis berkala untuk membuat kendaraan nyaman digunakan di segala medan. Tentunya, rental mobil Vripa menawarkan layanan dengan harga yang sangat reasonable dan kompetitif tanpa mengurangi kenyamanan penyewa. Selanjutnya yaitu ada keuntungan yang didapatkan. Sistem penyewaan mobil ini diharapkan mampu membawa keuntungan bagi semua pihak, diantaranya yang pertama yaitu keuntungan bagi penyewa. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah penyewa dalam menyewa mobil tanpa harus datang ke kantor. Selain itu, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menyajikan informasi lebih lengkap dan akurat kepada penyewa. Yang kedua ada dari segi keuntungan admin, yaitu sistem ini diharapkan dapat memudahkan bagian penyewaan atau admin dalam pembuatan laporan, baik itu laporan data penyewaan, data penyewa, dan data mobil dengan cepat dan tepat waktu. Selanjutnya 1.5 perencanaan aktivitas secara global. Berikut adalah aktivitas yang akan dilakukan dalam perancangan hingga pembuatan sistem penyewaan rental mobil Vripa. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, perancangan desain sistem. Ketiga, basis data dilakukan dengan MySQL. Keempat, tampilan antarmuka atau user interface. Kelima, pembuatan coding. Keenam, pengujian. Dan ketujuh, pemeliharaan. Selanjutnya, bab 2, project report. 2.1 Analisa sistem berjalan. Analisa sistem berjalan memberikan gambaran mengenai sistem yang saat ini sedang digunakan oleh rental mobil Vripa. Sistem masih dikelola oleh admin secara pembukuan dan tentunya belum memiliki sistem informasi secara komputerisasi. Prosedur sistem informasi penyewaan mobil pada rental mobil Vripa dideskripsikan sebagai berikut. 1. Penyewa melakukan penyewaan dengan cara datang langsung ke kantor rental mobil Vripa. Lalu penyewa memilih mobil yang akan disewa.
Penyewa memberikan KTP sebagai jaminan. Penyewa menggunakan mobil sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Lalu yang terakhir, penyewa mengembalikan mobil, membayar sewa, dan denda bila ada, kemudian jaminan dikembalikan. 2.2 Analisis kebutuhan sistem. A. Kebutuhan perangkat keras. Agar sebuah sistem dapat berjalan dengan baik dan mempunyai kemampuan yang memadai, perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan web aplikasi ini adalah 1. PC atau personal komputer. Yang kedua, RAM sebesar 2 GB. B. Kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung dalam pembuatan dan pengoperasian program ini sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi Windows 7 Ultimate, kedua XAMPP, dan ketiga Sublime Text. Selanjutnya 2.3 desain sistem. A. Desain basis data. Yang pertama adalah IRD, yaitu seperti pada gambar berikut. Yang selanjutnya ada specific file. Yang pertama ada tabel penyewa. Di dalam tabel penyewa ada nama tabel yaitu penyewa, kunci tabelnya adalah ID member, tipe filenya file, master servernya MySQL, dan ada gunaan yaitu menyimpan data penyewa atau member. Dan bisa dilihat di layar untuk tabel penyewa ada file, ada tipe data, ukuran file, dan keterangan. Yang kedua ada tabel sewa. Di dalam tabel sewa ada nama tabelnya yaitu sewa, kunci tabel yaitu kode pembayaran, tipe file adalah transaksi, untuk softwarenya sendiri yaitu MySQL, dan untuk kegunaannya sendiri yaitu menyimpan data sewa. Yang ketiga ada tabel mobil. Ada nama tabel yang itu mobil, ada kunci tabel yaitu kode mobil, softwarenya memakai MySQL, dan kegunaannya untuk menyimpan data mobil. Yang keempat ada tabel fasilitas. Ada nama tabelnya fasilitas, kunci tabel, kode fasilitas, tipe filenya file master, softwarenya memakai MySQL, dan kegunaannya untuk menyimpan data fasilitas mobil. Yang kelima ada tabel admin. Ada nama tabel yaitu admin, kunci tabel ID member, ID admin, tipe filenya file master, softwarenya menggunakan MySQL, dan kegunaannya untuk menyimpan data admin. Yang ketiga ada struktur kode. Yang pertama nama kode ID admin, panjangnya 1 karakter dan tipenya numerik. Yang kedua ada nama kode ID member, panjangnya 3 karakter, tipenya teks plus numerik. Yang ketiga ada nama kode. Nama kodenya sendiri adalah kode pembayaran, untuk panjangnya 6 karakter dan tipenya teks plus numerik. Yang keempat ada nama kode. Kode mobil, panjangnya 5 karakter, tipenya teks dan numerik. Yang kelima nama kode. Ada kode fasilitas, panjangnya 2 karakter, tipenya sendiri adalah numerik. Yang keenam ada nama kode status, panjangnya 2 karakter, tipenya teks plus numerik. B. Desain antarmuka. Di desain antarmuka ada 1 halaman login. Di halaman login, di situ ada kolom untuk mengisi email, mengisi password, lalu button masuk. Setelah itu ada pilihan lupa password dan daftar sebagai member. Yang kedua ada halaman dashboard. Di halaman dashboard di situ ada profil admin, unit, data admin, data rental, data booking, dan laporan data unit. Setelah itu, yang ketiga ada halaman registrasi member. Di halaman tersebut ada kolom untuk memasukkan nama lengkap, alamat email, password, ulangi password yang telah dimasukkan. Lalu ada button untuk daftar menjadi member. Setelah itu ada pilihan untuk lupa password ataupun login. 4. Halaman profil admin. Di halaman profil admin, di situ terdapat foto, nama admin, email admin, lalu tanggal bergabungnya sebagai admin. Lalu ada pilihan untuk ubah profil. Yang kelima ada halaman ubah profil. Di halaman ubah profil di situ terdapat email. 5. Halaman ubah profil. Di halaman ubah profil di situ terdapat kolom untuk memasukkan email, nama lengkap, gambar, lalu pilih jenis file. 6. Halaman jenis unit. Di halaman jenis unit di situ terdapat pilihan untuk
menambah jenis unit, mengubah jenis unit, dan menghapus jenis unit. 7. Halaman tambah jenis unit. Di halaman tambah jenis unit, di situ terdapat kolom untuk memasukkan jenis unit. Setelah itu ada pilihan button, ada close ataupun tambah. Halaman jenis unit. 8. Halaman ubah jenis unit. Di halaman ubah jenis unit, di situ terdapat kolom untuk memasukkan jenis unit dan ada pilihan button untuk ubah ataupun kembali. 9. Halaman data unit. Di halaman data unit terdapat nomor unit, jumlah unit, 9. Halaman data unit. Di halaman data unit terdapat nomor unit, jenis unit, merek unit, tipe unit, tahun keluaran unit, harga, stok, dirental, gambar, dan pilihan. Setelah itu ada pilihan untuk hapus ataupun ubah unit. 10. Halaman tambah data unit. Di halaman tambah data unit, di situ terdapat kolom untuk memasukkan jenis unit, merek unit, tipe unit, tahun keluaran unit, harga, stok, gambar, lalu ada pilihan ubah ataupun kembali. 11. Halaman data admin. Di halaman data admin terdapat nomor admin, nama admin, email admin, dan keaktifan dari admin. 13. Halaman data rental. Di halaman data rental, di situ terdapat kode rental, tanggal rental, ID peminjam, ID unit, tanggal kembali, tanggal pengembalian, terlambat, denda, status, total denda, lalu ada keterangan. 13. 12. Halaman data rental. Di halaman data rental terdapat kode rental, tanggal rental, ID peminjam, ID unit, tanggal kembali, tanggal pengembalian, terlambat, denda, status, total denda, lalu ada keterangan. 13. Halaman data booking. Di halaman data booking terdapat kode, ID booking, tanggal booking, ID peminjam, aksi, denda, atau mobil atau hari, lama rental. Setelah itu ada button untuk refresh. 13. Halaman data booking. Di halaman data booking terdapat kode, ID booking, tanggal booking, ID peminjam, aksi, denda, atau mobil atau hari, lama rental. Setelah itu ada button untuk refresh. 15. Halaman laporan data. 14. Halaman laporan data unit. Di laporan data unit terdapat pilihan untuk print, download PDF, atau ekspor ke Excel. Dan terdapat juga ada nomor unit, jenis unit, merek unit, tipe unit, tahun keluaran unit, harga, dan stok. C. Struktur navigasi. Yang pertama ada struktur navigasi halaman admin. Di situ terdapat login, home, update stok mobil, cek sewa mobil, logout, edit detail mobil, detail sewa mobil. Lalu yang kedua ada struktur navigasi halaman penyewa. Di situ terdapat halaman awal, daftar member, login, home, lalu ada sewa mobil, profil, stok mobil, edit profil, detail mobil, dan logout. Yang selanjutnya ada pengujian. Yang pertama, skenario pengujian.
mengosongkan semua isian data login, lalu langsung mengklik tombol login. Test case, nama, password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak login dan menampilkan pesan mohon lengkapi dulu nama dan password. Sesuai harapan, status valid. Yang kedua, skenario pengujian hanya mengisi nama admin dan mengkosongkan password lalu langsung mengklik tombol login. Test case, nama, admin, password, script. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan mohon lengkapi dulu salah satu data yang masih kosong. Sesuai harapan, status valid. Yang ketiga ada skenario pengujian hanya mengisi password dan mengkosongkan nama, lalu langsung mengklik tombol login. Test case, nama, password 123. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan mohon lengkapi dulu salah satu data yang masih kosong. Sesuai harapan, status valid. Yang keempat ada skenario pengujian mengetikkan nama dan atau password tidak sesuai, kemudian klik tombol login. Test case, nama ADM, password ADM 123. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan nama atau password yang Anda masukkan salah. Sesuai harapan, status valid. Yang terakhir ada skenario pengujian mengetikkan nama dan password diisi, kemudian klik tombol login. Test case, nama admin, password admin. Hasil yang diharapkan, sistem menerima akses login dan kemudian menampilkan halaman utama admin. Sesuai harapan, status valid. Yang selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan sistem informasi adalah suatu upaya atau tindakan untuk memperbaiki, menjaga, menanggulangi, mengembangkan sistem yang ada. Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang ada agar dalam penggunaannya dapat bekerja secara optimal. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu 1. Sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnis. Yang keempat, sistem terinfeksi malware aktif. Yang kelima, sistem berkas korup. Dan yang terakhir, perangkat keras melemah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.